Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wilda dari kelas M95. Di video ini saya akan menjelaskan resume pada pertemuan 1 dengan judul How to make a powerful presentation. Yang pertama, powerful mean. Powerful mean mengacu pada kekuatan pikiran atau kemampuan kognitif yang luar biasa. Ini mencakup berbagai aspek seperti pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, ingatan, dan kemampuan belajar serta beradaptasi dengan cepat. Seseorang dengan pikiran yang kuat mampu berpikir secara mendalam, menganalisis situasi dengan efektif, membuat keputusan yang tepat, dan menghadapi tantangan dengan keyakinan. Yang kedua, powerful speak. Powerful speak merujuk pada kemampuan berbicara atau berkomunikasi dengan kuat dan efektif. Ini melibatkan penggunaan kata-kata yang tepat, kejelasan ekspresi, kefasihan berbahasa, dan keterampilan komunikasi nonverbal yang baik. Seseorang yang memiliki kemampuan berbicara yang kuat dapat menyampaikan gagasan dan pesan yang dengan kekuatan, meyakinkan orang lain, memengaruhi pendapat, dan membangun hubungan yang baik melalui komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, powerful as. Dalam konteks presentasi, powerful action mengacu pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk membuat presentasi menjadi kuat, efektif, dan memengaruhi audiens secara signifikan. Ini mencakup elemen berikut ini. Yang pertama, persiapan yang matang. Ini melibatkan penelitian yang cermat tentang topik yang akan dipresentasikan, memahami audiens, menentukan tujuan presentasi, dan menyusun struktur yang terorganisir. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan materi yang kuat. Menggunakan materi yang kuat dan relevan dalam presentasi dapat meningkatkan dampaknya. Ini bisa termasuk fakta, data, kutipan, studi kasus, atau ilustrasi yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan visual yang efektif. Menciptakan presentasi yang kuat juga melibatkan penggunaan visual yang efektif seperti slide PowerPoint atau bahan visual lainnya. Grafik, diagram, gambar, atau video yang relevan dapat membantu mengilustrasikan dan memperkuat pesan yang disampaikan, mempermudah pemahaman audiens, dan membuat presentasi yang lebih menarik. Kemudian selanjutnya yang keempat, penggunaan bahasa tubuh yang kuat, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur yang tepat dengan membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan meyakinkan. Selanjutnya yang terakhir, interaksi dengan audiens. Melibatkan audiens dalam presentasi melalui tanya jawab, diskusi, atau aktivitas interaktif lainnya merupakan tindakan yang kuat untuk memungkinkan audiens terlibat secara aktif dan membangun keterlibatan mereka dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, tips agar presentasi kita berhasil. Yang pertama, persiapan dengan baik. Lakukan persiapan yang matang sebelum presentasi. Lakukan penelitian tentang topik yang akan kita presentasikan, pahami audiens, dan tentukan tujuan yang ingin kita capai. Susun struktur presentasi yang terorganisir dan buatlah catatan atau poin-poin penting yang akan disampaikan. Selanjutnya, buat pesan yang jelas dan terfokus. Pastikan pesan utama presentasi kita jelas dan terfokus. Identifikasi poin kunci yang ingin kita sampaikan kepada audiens dan bangun presentasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, gunakan visual yang menarik. Gunakan slide PowerPoint atau media visual lainnya untuk memperkuat pesan.
Pilih gambar, grafik, atau diagram yang relevan dan sederhana agar mudah dipahami dan memberikan dukungan visual yang kuat. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang kuat. Bahasa tubuh yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menyampaikan pesan kita dengan lebih efektif. Gunakan gerakan tangan yang tegas untuk menekankan poin-poin penting dan pertahankan kontak mata dengan audiens. Ekspresi wajah yang responsif juga dapat membantu membangun berhubungan dengan audiens. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, berlatih dan menerima umpan balik. Latihan adalah kunci untuk sukses dalam presentasi. Berlatihlah secara rutin untuk memastikan Anda nyaman dengan isi dan alur presentasi. Coba presentasikan di depan teman atau rekan kerja untuk mendapatkan umpan balik dan saran konstruktif. Hal ini akan membantu kita meningkatkan kemampuan presentasi kita dalam membangun kepercayaan diri. Selanjutnya, pembelajaran bermakna yang saya dapatkan selama belajar materi ini. Yang pertama yang saya dapatkan adalah materi Powerful Mind yang mengacu pada kekuatan pikiran atau kemampuan kognitif yang luar biasa. Ini mencakup berbagai aspek seperti pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, ingatan, dan kemampuan belajar secara beradaptasi dengan tepat. Dan yang kedua, kemampuan berbicara atau berkomunikasi dengan kuat dan efektif dengan melibatkan penggunaan kata-kata yang tepat, kejelasan ekspresi, kefasihan berbahasa, dan keterampilan komunikasi nonverbal yang tepat. Refleksi kekurangan dari materi yang saya dapatkan yaitu saya belum mampu melakukan presentasi dengan baik dengan kata-kata dan kefasihan berbahasa saya belum tepat. Usaha yang dapat saya lakukan untuk menutupinya dengan cara terus berlatih secara teratur dan mengembangkan kemampuan untuk membuat presentasi yang kuat dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.